Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita belajar bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Materinya ada pada tema 4, akan tetapi karena di buku tema untuk materi bentuk-bentuk kerjasama ASEAN hanya sedikit, maka Ibu tambahkan untuk lebih memperkaya pengetahuan kalian. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Tapi sebelum kita ke bentuk-bentuk kerjasama, marilah kita ingat-ingat kembali materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya tentang ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Nah, dari materi sebelumnya, Ibu sudah memberikan beberapa pengetahuan tentang latar belakang ASEAN, lambang ASEAN, kemudian keanggotaan, dan kali ini kita akan belajar kerjasama. Oke, kita ulas sedikit latar belakang ASEAN. Masih ingat ya? ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di mana? Ya, di Bangkok. Nah, kemudian apa saja yang melatar belakangi berdirinya ASEAN juga kalian sudah insya Allah sudah paham, sudah tahu bahwa di beberapa negara di Asia Tenggara, khususnya di kawasan Asia Tenggara itu ada beberapa kesamaan yang melatar belakangi mereka atau negara-negara tersebut untuk melakukan kerjasama atau terbentuk dalam sebuah kerjasama yaitu ASEAN. Di antaranya karena ada kesamaan nasib, karena sebelumnya pernah sama-sama dijajah, kemudian adanya karena adanya kesamaan letak geografis, kemudian adanya kesamaan budaya dan lain sebagainya. Kemudian di latar belakang juga kalian sudah paham bahwa ASEAN itu dipelopori oleh 5 negara pembentuk ASEAN. Di antaranya ada Thailand, kemudian Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Di mana masing-masing negara itu mengirimkan menteri luar negerinya pada saat itu, tokoh-tokohnya untuk membentuk sebuah kerjasama ASEAN. Dari Indonesia ada Malik, dari Malaysia Tun Abdul Razak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Kemudian lambang. Kalau lambang sudah paham ya, lambangnya seperti apa ya? Ada di situ ada 10 negara ya. Keanggotanya ada 10 negara. Nah, di lambangnya juga ada 10 yang seperti diikat itu ya. Kemudian keanggotaannya ada 10 negara, diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, dan sebagainya. Kemudian kali ini kita akan belajar kerjasamanya. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di berbagai bidang ya. Ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, kemudian di bidang olahraga dan sebagainya. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah lambang ASEAN yang di tengah. Ya, lambang ASEAN. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu adalah negara-negara anggota ASEAN. Ada Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Myanmar. Masing-masing kalian harus paham karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Dari ibu kota, kemudian mata uang, karakteristik sosialnya, kemudian rata-rata mata pencahariannya seperti apa, penghasilan terbesarnya,
dan lain sebagainya. Dari keanggotaan ASEAN ini mereka membentuk kerjasama ASEAN di berbagai bidang, di antaranya di bidang ekonomi, pendidikan, bidang sosial, bidang teknologi, bidang budaya dan olahraga, bidang politik dan keamanan. Semua bidang bekerja sama. Akan tetapi untuk bidang politik itu kerjasamanya tidak boleh mencampur ikut campur untuk politik dalam negeri suatu negara, ya, tidak boleh. Kita akan bahas satu persatu. Ibu akan berikan beberapa contoh kerjasama ASEAN di berbagai bidang, dari ekonomi sampai bidang politik dan keamanan. Oke, langsung saja. Yang pertama untuk bidang ekonomi. Nah, ini ada masyarakat ekonomi ASEAN ya, yang di buku juga ada di buku tema. Untuk bidang ekonomi, apa saja sih kerjasama yang dilakukan oleh beberapa anggota ASEAN di bidang ekonomi? Di antaranya ada AFTA. AFTA itu ASEAN Free Trade Area, ya. ASEAN Free Trade Area. Artinya apa? ASEAN ya ASEAN, free itu bebas, kemudian trade itu pasar, kemudian area itu wilayah. Maka AFTA artinya penerapan tarif khusus ya. Jadi kawasan perdagangan bebas ASEAN ya. Jadi AFTA itu kawasan perdagangan bebas ASEAN, di mana di situ ada penerapan tarif khusus bagi barang dan jasa untuk sesama anggota ASEAN. Ya. Jadi berbeda apabila bukan anggota ASEAN, maka tidak ada penerapan tarif khusus. Kemudian ada IRRI atau IRI. Nah, ini adalah International Rice Research Institute, badan penelitian di bidang pertanian. Didirikannya ini ada di Filipina. Kemudian di bidang ekonomi, negara-negara ASEAN juga bekerja sama untuk penanaman modal. Ya, jadi mendorong peran investor agar menanamkan modalnya dalam pengembangan sektor ekonomi. Kemudian mendirikan proyek industri, contohnya ada pabrik pupuk. Nah, pabrik pupuk ini ada di Sriwijaya ya, Pusri. Kalian pasti sering membaca Pusri. Itu adalah pabrik pupuk di Sriwijaya di Palembang. Kemudian ada juga pabrik pupuk urea di Aceh dan di Malaysia. Berikutnya membangun jaringan transportasi dan juga mengembangkan perikanan, perkebunan, dan pertanian. Ya, terus ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, MEA ini bisa kalian cari tahu informasinya, ada di buku tema. Ini adalah beberapa kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN di bidang ekonomi. Ada IRRI, Badan Peneliti Bidang Pertanian, AFTA, yaitu pasar bebas di ASEAN ya. Kemudian ada penanaman modal. Kemudian mendirikan pabrik pupuk, pengembangan perikanan, perkebunan, dan pertanian, serta masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, apakah kerjasama ini bermanfaat? Sangat bermanfaat. Manfaat kerjasama di bidang ekonomi diantaranya 1, meningkatkan perekonomian negara anggota ASEAN. Kemudian memperkuat ekonomi regional kawasan Asia Tenggara. Nah, itu untuk kerjasama di bidang ekonomi. Selanjutnya kerjasama di bidang pendidikan. Apa saja yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama di bidang pendidikan? Di antaranya yang pertama, anggota negara ASEAN itu melakukan pertukaran pelajar. Jadi pelajar dari Indonesia belajar di luar negeri untuk di negara-negara anggota ASEAN ya. Kemudian
negara lain juga mengirimkan pelajarnya atau generasi mudanya untuk belajar di Indonesia, ya. Pertukaran pelajar, student exchange. Nah, kemudian membentuk kelompok peneliti. Ini antar negara, ya, anggotanya. Jadi kelompok peneliti ini anggotanya antar negara. Kemudian menetapkan kurikulum sekolah. Ini berdasarkan prinsip demokrasi, kemudian orientasinya pada perdamaian serta menghargai hak asasi manusia. Bahwa setiap manusia itu wajib berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini beberapa kerjasama di bidang pendidikan. Masih ada kerjasama di bidang pendidikan yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN lainnya. Ini Ibu hanya memberikan 3 contoh saja. Manfaatnya apa? Manfaat kerjasama di bidang pendidikan untuk negara-negara anggota. Di antaranya tentunya yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara-negara anggota ASEAN. SDM-nya jadi lebih pinter-pinter, ya. Generasi mudanya juga lebih pintar, lebih cerdas, lebih berpengetahuan. Karena apa? Dengan adanya pertukaran pelajar, kemudian kelompok peneliti dan juga kurikulum yang distandarkan, itu bisa tidak hanya bersekolah di dalam negeri, tetapi mereka juga berhak mendapatkan beasiswa-beasiswa atau kesempatan-kesempatan untuk bersekolah di luar negeri. Maka tentunya itu akan memberikan pengetahuan secara khusus bagi mereka yang tidak didapat hanya bersekolah di dalam negeri saja. Jadi SDM-nya meningkat, artinya masyarakatnya menjadi tambah cerdas dan tambah pintar serta menguasai iptek. Kemudian ini mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah jelas pasti akan lebih menguasai iptek daripada orang-orang yang hanya bersekolah di dalam negeri dan lain sebagainya. Kemudian di bidang teknologi. Di bidang teknologi ini ada ASCN, ASEAN Smart Cities Network. ASCN ini membangun jaringan kota cerdas. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan penguasaan teknologi negara-negara ASEAN. Kemudian kerjasama di bidang teknologi lainnya adalah mengembangkan teknologi pasca panen secara bersama-sama, ya. Setelah panen itu produknya mau diapakan? Nah, itu dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi. Misalnya beberapa makanan yang di kaleng seperti itu ya. Itu kan dengan pemanfaatan teknologi. Ikan supaya awet bagaimana, kemudian beras supaya bisa bertahan lama seperti apa. Nah, ini memakai pemanfaatan teknologi. Kemudian manfaat kerjasama di bidang teknologi. Yang pertama, meningkatkan penguasaan teknologi dan tentunya memudahkan kegiatan masyarakat. Beberapa alat-alat yang dibantu dengan teknologi itu pasti akan lebih mempermudah pekerjaan manusia. Nah, ini untuk kerjasama di bidang teknologi ya, diantaranya 1. Pengembangan teknologi pasca panen, kemudian ASCN atau ASEAN Smart Cities Network, yaitu jaringan kota cerdas. Berikutnya, kerjasama di bidang sosial. Apa saja sih kerjasama ASEAN di bidang sosial? Di antaranya yang pertama, membantu negara yang mengalami bencana. Nah, kita tahu bahwa kawasan Asia Tenggara itu adalah kawasan yang berpegunungan ya, jadi rawan sekali dengan bencana gunung meletus misalnya, kemudian dikelilingi laut sehingga juga berpotensi untuk bencana tsunami dan lain sebagainya. Gempa juga banyak terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Maka dari itu
ketika negara lain di kawasan Asia Tenggara itu mengalami bencana, maka negara yang tidak terdampak itu saling membantu, baik untuk stok makanan, obat-obatan maupun untuk pakaian, ya. Kemudian kerjasama berikutnya di bidang sosial adalah mengatasi peredaran narkoba. Nah, ini adalah contoh kerjasama di bidang sosial. Peredaran narkoba. Terkadang pengedar narkoba dari Malaysia itu ketika mereka sedang dicari oleh pihak berwajib itu larinya ke negara lain, keluar negara Malaysia, bisa ke Indonesia, bisa ke Thailand dan lain sebagainya. Nah, itu juga ada kerjasamanya supaya bisa ada jaringan ya, agar orang yang sedang dicari oleh negara lain itu juga bisa dicari di Indonesia ataupun di negara tetangga lainnya. Manfaat kerjasama di bidang sosial. Yang pertama, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Karena kondisi sosial di negara anggota ASEAN itu berbeda-beda, maka untuk negara yang masih berkembang itu akan dibantu oleh negara yang maju untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidupnya. Kemudian membantu pengungsi dan korban bencana alam. Ya, itu manfaat kerjasama di bidang sosial. Berikutnya, di bidang budaya dan olahraga. Nah, ini sering sekali kita melihat langsung ya beberapa peristiwa-peristiwa. Misalnya, kalau di bidang budaya, pertunjukan atau pameran di luar negeri. Pertunjukan apa? Pertunjukan budaya ya, misalnya tarian adat dari Indonesia ditampilkan di luar negeri. Kemudian pameran-pameran lukisan, karya seni, kemudian barang-barang yang antik, barang-barang khas dari Indonesia itu juga dipamerkan di luar negeri. Kemudian mengadakan pertukaran budaya dan promosi pariwisata. Pertukaran budaya itu sering ya, orang luar negeri terutama untuk ASEAN, anggota ASEAN itu bisa mempelajari beberapa budaya dari Indonesia. Contohnya tari-tariannya, kemudian alat musiknya mungkin yang khas dari Indonesia dipelajari oleh negara lain, itu boleh-boleh saja asal tidak terjadi pengakuan. Artinya sempat beberapa tahun yang lalu bahwa Malaysia mengklaim bahwa tari ini sebenarnya berasal dari Malaysia gitu ya, padahal itu sebenarnya asli tarian Indonesia. Maka yang seperti itu tidak boleh. Kalau untuk sebatas mengadakan pertukaran budaya itu tidak masalah. Indonesia juga bisa mempelajari budaya-budaya daerah negara ASEAN yang lainnya. Misalnya tarian-tarian dari Kamboja, kemudian Malaysia, kemudian budayanya kita pelajari, itu tidak apa-apa. Ya. Kemudian promosi pariwisata. Kita sering sekali melihat di televisi bahwa pariwisata di luar negeri juga dipromosikan di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Indonesia juga gencar sekali mempromosikan pariwisata-pariwisata unggulan yang berada di Indonesia untuk dipromosikan ke negara lain di luar negeri. Kemudian mengadakan festival. Nah, festival ini biasanya festival bunga, festival tarian, festival busana, seperti itu ya. Untuk olahraganya, nah ini kita sering lihat bentuk-bentuk kerjasama di bidang olahraga di kawasan ASEAN. Ada SEA Games, ya, kemudian ada ASEAN Para Games. ASEAN Para Games ini dikhususkan untuk orang-orang atlet-atlet yang berkebutuhan khusus, ya. Mereka juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berprestasi di bidang olahraga. Kemudian ASEAN Football Championship. Manfaatnya apa untuk kerjasama di bidang budaya dan olahraga? Yang pertama tentunya melestarikan budaya masing-masing negara. Karena
pengaruh dari globalisasi ini kan budaya-budaya negara asing kan masuk ke negara kita ya, sehingga kita harus bisa melestarikan budaya yang sudah ada. Boleh kita belajar budaya baru yang sesuai dengan yang sesuai dengan kebudayaan asli kita ya. Kalau untuk sekedar mempelajari boleh, tetapi untuk yang tidak sesuai itu kita harus bisa memilih-milihnya, terutama untuk budaya barat. Melestarikan budaya masing-masing negara. Manfaat yang kedua, mengembangkan industri budaya dan pariwisata. Kemudian memperkenalkan budaya masing-masing negara dan meningkatkan kemampuan dan semangat berprestasi para atletnya. Berikutnya, kerjasama di bidang politik dan keamanan. Nah, untuk kerjasama di bidang politik keamanan ini ada ZOPFAN. Apa itu ZOPFAN? ZOPFAN itu Zona of Peace, ya, Zone of Peace, kemudian Freedom and Neutrality. Artinya perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral. Isinya keinginan untuk menjadi kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral sehingga aman ya, tidak terjadi peperangan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kerjasama berikutnya adanya pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Nah, ini pembentukan komunitas keamanan ASEAN ini dibentuk di Bali. Tujuannya untuk memerangi teroris, kemudian melakukan pelatihan pasukan penjaga perdamaian, dan mengadakan pertemuan secara teratur antara polisi dan menteri pertahanan negara-negara ASEAN. Kemudian ada perjanjian kawasan bebas nuklir, ya. Jadi di Asia Tenggara itu tidak boleh ada negara yang membuat nuklir atau membuat bom yang bisa menghancurkan suatu negara. Tidak boleh, ya. Kemudian adanya perjanjian persahabatan antara negara-negara anggota ASEAN. Itu untuk bidang politik dan keamanan. Jadi tidak bisa kita mencampuri urusan politik negara lain, hanya sebatas untuk kawasan perdamaian saja, ya. Bebas nuklir, kemudian kawasan damai, netral, dan perjanjian persahabatan. Manfaatnya apa? Untuk menciptakan stabilitas kawasan, kemudian mendukung pembangunan nasional di setiap negara. Karena apabila negara itu tidak aman, maka tidak bisa dilakukan pembangunan di negara tersebut. Kemudian investor juga tidak mau masuk ke suatu negara yang tidak aman. Maka agar pembangunan nasional bisa berjalan, negara tersebut harus aman, damai. Ya, itu untuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Ya, itulah tadi beberapa contoh-contoh kerjasama ASEAN. Ya, Ibu cukupkan dulu materinya. Ibu batasi untuk kerjasama ASEAN dan manfaatnya. Untuk tugasnya silahkan kalian baca. Tuliskan manfaat kerjasama anggota ASEAN di berbagai bidang. Di bidang sosial manfaatnya apa, ekonomi manfaatnya apa, dan sebagainya. Kemudian menurut kalian apa akibatnya jika kerjasama tersebut tidak dilakukan? Oke, untuk materi selanjutnya peran Indonesia dalam ASEAN, Ibu sampaikan besok ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan materi dapat dipahami dengan baik. Untuk selanjutnya silahkan kalian mempelajari juga yang ada di buku tema. Yang di buku tema hanya sedikit, hanya sekilas, maka Ibu tambahkan untuk di sini. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajarannya Ibu cukupkan. Silahkan kerjakan tugasnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.